Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pertemuan ketiga tentang metode ilmiah. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengetahui apakah yang dimaksud dengan metode ilmiah. Jadi metode ilmiah ini adalah proses berpikir untuk mendapatkan cara penyelesaian yang mungkin berdasarkan bukti-bukti. Jadi metode ilmiah adalah cara kerja dari ilmu pengetahuan bersifat ilmiah serta merupakan langkah-langkah yang sistematis yang digunakan dalam ilmu-ilmu tertentu, baik direfleksikan atau diterima begitu saja. Nah, di sini penelitian yang baik itu bagaimana sih? Jadi penelitian yang baik itu adalah mulai dari latar belakang. Jadi latar belakang ini adalah harus mengetahui benang merahnya. Jadi latar belakang ini disesuaikan dengan judul Bapak Ibu. Dari latar belakang kemudian kita ke rumusan masalah. Dari rumusan masalah kita lanjut ke tujuan. Jadi rumusan masalah ini adalah dalam bentuk pertanyaan. Ada pertanyaan dari bagaimana, bisa apakah, bisa siapa, bisa mengapa, dan lain-lain. Nah, dari rumusan masalah ini ada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Dari tujuan penelitian kita lanjut ke hipotesis. Dari hipotesis ini adalah dugaan sementara dari penelitian Bapak Ibu. Dari hipotesis kita lanjut ke hasil. Dari hasil ini adalah hasil yang Bapak Ibu berikan mengambil data di apotek, rumah sakit maupun lab. Dari hasil tersebut akan diolah menjadi data, bisa dalam bentuk tabel. Dari hasil itu nanti diuji menggunakan bisa statistika. Statistika menggunakan uji apa saja? Di statistika itu tergantung dari penelitian Bapak Ibu. Penelitian tadi kan ada penelitian secara deskriptif kualitatif maupun deskriptif kuantitatif atau eksperimental. Biasanya jika penelitian itu dilakukan di rumah sakit atau apotek, bisa dilakukan jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif maupun kuantitatif. Jika dilakukan di laboratorium, maka penelitian tersebut adalah jenisnya eksperimental. Dari sudah mengetahui jenis penelitian, maka akan diolah di hasil tadi. Dari hasil bisa menggunakan uji statistik, bisa uji ANOVA satu arah atau uji regresi linear atau lain-lain. Nah, dari hasil bisa kita simpulkan bagaimanakah penelitian Bapak Ibu ini jika sudah dilakukan penelitian. Nah, dari ke-6 tersebut maka akan dikategorikan penelitian yang baik. Nah, pola umum tahapan dari penelitian itu bagaimanakah tahapannya? Yang pertama adalah stimulasi. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui di sekitar apakah ada masalahnya. Kemudian kita timbulkan ide penelitian secara logis. Yang kedua, kemudian dari logis tersebut akan dilakukan tindakan. Yang ketiga, dari tindakan maka akan ada di sini ada konflik atau ide problem, ide masalahnya. Dari ide problem ini kita lanjut ke kajian teori. Kajian teori ini adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini akan lanjut ke hipotesis. Hipotesis ini ada hipotesis penalaran atau hipotesis operasional. Dari hipotesis kita lanjut ke rancangan penelitian. Rancangan penelitian lanjut ke pengumpulan data. Dan ada konklusi analisis. Jadi pengumpulan data kita analisis menggunakan tadi SPSS, uji statistika. Kemudian ke konseptual, dan konseptual ini adalah kita harus membahas dengan secara konsep bagaimana hasil yang kita dapatkan. Kemudian ke teoritisasi atau rekonsepsi, dan kita lanjut ke teori konsep. Nah, di sini kriteria metode ilmiah itu adalah yang pertama, berdasarkan fakta yang ada. Kedua adalah bebas dari prasangka. Ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analisa. Keempat, menggunakan hipotesis. Kelima adalah menggunakan ukuran objektif. Dan keenam adalah menggunakan teknik kuantifikasi. Nah, di sini adalah berdasarkan fakta. Jadi berdasarkan fakta ini adalah keterangan-keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian, baik dikumpulkan dan dianalisa dan harus berdasarkan dengan fakta.
Janganlah dari penelitian ini dibuktikan dengan ragu-ragu atau dengan daya khayal, kira-kira, atau kegiatan sejenisnya. Yang kedua adalah bebas dari prasangka. Jadi metode ilmiah harus mempunyai sifat bebas prasangka, bersih, dan jauh dari pertimbangan subjektif. Menggunakan prinsip-prinsip analisa dalam memahami serta memberi arti terhadap fenomena harus digunakan dengan prinsip analisa. Semua masalah harus dicari sebab akibatnya, kemudian dipecahkan menggunakan analisa yang logis dan fakta dengan menggunakan analisa yang tajam. Nah, selanjutnya adalah menggunakan hipotesa. Dari hipotesa ini adalah dalam metode ilmiah, peneliti harus dituntun dalam proses berpikir dengan menggunakan analisa. Hipotesa ini harus ada untuk memadu dengan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai, sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran dengan tepat. Jadi hipotesa ini adalah merupakan pegangan dari seorang peneliti untuk menuntut jalannya pikiran peneliti. Kemudian selanjutnya ada menggunakan ukuran objektif. Jadi kerja penelitian dan analisa harus dinyatakan dengan ukuran yang objektif. Ukuran ini tidak boleh dengan merasa-rasa atau menuruti hati nurani, dan pertimbangan harus dibuat secara objektif. Selanjutnya ada menggunakan teknik kuantifikasi dalam memperoleh data ukuran kuantitatif, yaitu jauhi ukurannya seperti sejauh mata memandang, kemudian ada sejauh sebatang rokok. Dan kuantifikasi ini termudah adalah dengan menggunakan ukuran nominal, ranking, maupun rating. Nah, tujuan metode ilmiah adalah yang pertama mendapatkan pengetahuan ilmiah sehingga merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan. Yang kedua adalah merupakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan logis. Dan ketiga adalah untuk mencari ilmu pengetahuan yang dimulai dari penentuan masalah, pengumpulan data yang relevan, dan analisis data, serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Nah, sikap ilmiah, beberapa karakter itu harus mempunyai, karakter peneliti harus mempunyai daya nalar yang tinggi, yang pertama. Yang kedua adalah daya ingat yang logis. Ketiga, akurat. Keempat, di sini harus ada konsentrasi tinggi dan tidak mudah putus asa dalam melakukan penelitian. Yang kelima adalah kooperatif. Sikapnya itu sikap yang menunjukkan kerjasama, kemudian terbuka dan koordinatif, tekun, sabar, dan bersemangat tinggi, serta jujur dan bertanggung jawab. Langkah-langkah ilmiah dalam penulisan ilmiah biasanya itu yang pertama, kita harus observasi terlebih dahulu di mana kita akan melakukan penelitian. Jadi dari observasi tersebut dapat dituangkan di latar belakang masalah. Biasanya ada bab 1 latar belakang masalah. Kemudian yang kedua, ada identifikasi masalah yang tadi bisa diletakkan di latar belakang masalah. Dari identifikasi masalah tersebut, kemudian kita lanjut ke rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini apa yang diteliti dalam penelitian Bapak Ibu. Kemudian ada tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Selanjutnya ada manfaat penelitian Bapak Ibu. Yang ketiga ada hipotesis. Jadi dalam suatu penelitian itu juga wajib ada hipotesisnya, karena hipotesis ini adalah jalannya suatu penelitian Bapak Ibu. Hipotesis itu adalah dugaan sementara dari penelitiannya. Dari hipotesis, kemudian yang keempat, Bapak Ibu harus melakukan eksperimen atau melakukan penelitian untuk pengambilan data. Kalau sudah melakukan penelitian, pengambilan data, kita akan melakukan analisis hasil. Dianalisis menggunakan uji statistika atau kita lakukan menggunakan aplikasi SPSS. Kalau sudah melakukan analisis hasil, baru kita akan bisa melakukan pembahasan. Pembahasan atau ini adalah merujuk pada analisis hasil. Yang keenam adalah kita lakukan penarikan kesimpulan. Dari langkah-langkah penulisan ilmiah, kalau sudah jadi suatu tugas akhir atau skripsi, maka seorang mahasiswa bisa mempublikasikan hasil ilmiahnya tersebut di suatu jurnal, bisa jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal nasional tidak terakreditasi. Nah, kita lanjutkan di sini. Observasi itu adalah
Setelah topik yang akan diteliti dari proyek ilmiah yang ditentukan, maka langkah pertamanya adalah melakukan observasi awal atau pengumpulan informasi segala sesuatu itu yang berhubungan dengan penelitian Bapak Ibu. Nah, di sini maka Bapak Ibu itu harus banyak mencari referensi dari observasi ini yang mengacu pada penelitian Bapak Ibu. Bisa melakukan referensinya mencari di buku, kemudian jurnal, majalah, koran, internet maupun interview. Kemudian yang kedua adalah melakukan kumpulan informasi dari ahli. Bisa kita lakukan di instruktur atau peneliti atau insinyur. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu penelitiannya di rumah sakit atau di apotek, bisa melakukan informasinya itu pada seorang ahli yang mempunyai tadi bisa apotek atau rumah sakitnya. Kemudian yang ketiga adalah lakukan eksplorasi lain yang berhubungan dengan topik. Identifikasi masalah ini adalah permasalahan dari penelitian Bapak Ibu yang dinyatakan dalam pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaannya itu adalah dengan jawaban berupa suatu pernyataan, bukan jawaban ya atau tidak. Sebagai contoh adalah di sini misalkan Bapak Ibu meneliti tentang kepuasan pasien terhadap layanan apotek X. Nah, berarti rumusan masalahnya adalah bagaimanakah kepuasan pasien terhadap pelayanan di apotek X. Jadi harus ada sebuah pertanyaan dari identifikasi masalah tersebut. Kemudian dari hipotesis, hipotesis ini adalah dugaan sementara yang tadi. Dugaan sementara ini adalah gunanya untuk pengalaman atau pengamatan suatu dasar hipotesis dan suatu jalannya penelitian Bapak Ibu. Kemudian eksperimen ini adalah melakukan penelitian, menguji hipotesis yang diajukan dengan perhitungan sebuah variabel, yaitu semua yang berpengaruh pada eksperimen. Jadi usahakan hanya satu variabel bebas selama eksperimen, kemudian pertahankan kondisi yang tetap pada variabel-variabel yang diasumsikan. Lakukan eksperimen itu berulang kali dan catat hasil eksperimen secara lengkap atau seksama. Analisis data ini yang diperoleh adalah dianalisis menggunakan statistik. Apakah yang dimaksud dengan statistik? Statistik adalah alat untuk membuktikan hasil dari hubungan kedua variabel, yaitu bisa dilakukan dengan kuantitatif. Apakah yang dimaksud dengan kuantitatif? Kuantitatif itu adalah berupa angka atau perhitungan, kemudian diujikan validasi data berupa kualitatif. Kalau kesimpulan ini adalah merupakan ringkasan hasil proyek eksperimen atau penelitian dan pernyataan bagaimana hubungan antara hasil eksperimen dengan hipotesis. Jadi kesimpulan ini adalah sebenarnya jawaban dari rumusan masalah, jawaban dari metode penelitian bab 3 atau jawaban dari bab 4 analisis data. Jadi diakhiri dengan memberikan jika hasil eksperimen tidak sesuai dengan hipotesis, maka jangan diubah hipotesisnya, abaikan hasil eksperimen, berikan alasan yang masuk akal, yang sesuai, dan cara-cara yang mungkin dilakukan untuk menemukan penyebab ketidaksesuaian. Nah, kalau sudah melakukan penelitian, sudah lengkap antara bab 1, bab 2, bab 3, 4, 5 dilakukan di TA tugas akhir. Jadi saya ulangi lagi, di sini penulisan metode ilmiah itu mulai dari bab 1. Bab 1 itu adalah yang pertama ada latar belakang masalah, kedua rumusan masalah, kemudian ketiga ada tujuan, kemudian keempat ada manfaat penelitian. Bab 2 adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini harus mencari referensi, bisa mencari dari buku atau jurnal. Kemudian bab 3 ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini isinya ada jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, kemudian ada variabel penelitian, sampel dan populasi, rancangan penelitian, prosedur kerja, dan analisis data. Dari bab 3 metode penelitian kita ke bab 4. Bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan. Hasil ini adalah dari hasil dari eksperimen atau penelitian Bapak Ibu. Dari bab 5 kemudian lanjut ke kesimpulan. Kalau sudah selesai semua, maka seorang mahasiswa atau mahasiswi wajib mempublikasikan dari naskah Bapak Ibu nanti yang akan dibantu oleh dosennya.
Jadi publikasi di mana? Nanti publikasi itu adalah publikasi di jurnal, menulis sebuah artikel ilmiah dari penelitian Bapak Ibu. Artikel ilmiah ini adalah paling banyak 10 halaman yang isinya terdiri dari abstrak, pendahuluan, teori dan metode, hasil dan pembahasan, diskusi, serta daftar pustaka. Terima kasih dari metode ilmiah ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.